Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sampai menit ini, detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa menghadiri kajian rutin pada setiap malam Jumat ini. Salat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang waktu-waktu sholat. Kemudian kita juga sudah membahas yang berkaitan dengan pengertian sholat wusta atau sholat pertengahan. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat 5 waktu tadi. Ya, hukum-hukum atau hadis yang membahas tentang 5 sholat tadi. Poin berikutnya, ya, jadi judul besarnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan 5 waktu sholat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan 5 waktu sholat. Ya, secara esensi atau materinya sama dengan yang sudah kita jelaskan kemarin di semester yang lalu. Cuman kita rangkum dan kita sederhanakan pembahasannya. Jadi secara garis besar ini adalah hadis yang bermuatan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan 5 sholat waktu tadi. Sholat 5 waktu tadi. Yang pertama, nanti saya minta bantuannya untuk disimpulkan ya. Saya bacakan hadisnya, nanti simpulkan sendiri. Jadi diperhatikan ketika saya nanti membaca hadisnya. Di sini penulis mengatakan An Jabir bin Samrah qala, dari sahabat Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra idza dakhada syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat zuhur apabila matahari baru bergeser ke barat. Ya, Nabi biasa salat zuhur ketika matahari baru bergeser ke arah barat. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira hadis ini bermuatan tentang apa yang berkaitan dengan salat zuhur? Ada yang bisa menyebutkan dalam hadis ini? Dari hadis yang kita baca tadi, apa Bi?
Hukum yang berkaitan dengan sholat zuhur. Misalnya begini, menunjukkan bahwasanya sholat zuhur itu harus dikerjakan di awal waktu. Kan di hadis tadi kan dikatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur ketika matahari baru bergeser ke barat. Berarti poin pertama adalah sholat zuhur hendaknya dilaksanakan di awal waktu misal. Ada contoh lagi? Atau hukum yang bisa diambil dari hadis tadi? Ya. Jadi dalam hadis tadi ditekankan bahwasanya sholat zuhur itu dilaksanakan di awal waktu. Ya, seperti kesimpulan yang pertama tadi ya. Sholat zuhur dilaksanakan di awal waktu. Ketika panas atau cuaca dalam keadaan normal. Ya, artinya memang pada saat itu terik matahari tidak terlalu terasa. Yang namanya siang hari pasti terik. Tapi di saat itu teriknya tidak menyengat. Karena tidak seperti di Indonesia yang memiliki 2 musim, di beberapa negara di Eropa atau di Timur Tengah, ketika siang hari udara bisa sangat panas. Ya, bisa sangat panas. Tapi di malam hari bisa sangat amat dingin. Ya. Makanya di sini dikatakan sholat zuhur di awal waktu ketika cuaca memang tidak terlalu terik. Artinya normal. Kemudian hadis kedua masih berkaitan dengan sholat zuhur. Jadi ditandai ya, hadis ini berkaitan dengan sholat zuhur seperti halnya hadis yang pertama tadi. Hadis kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila suhu panas mencapai titik maksimum, ya apabila terik sinar matahari itu sangat amat panas, atau mungkin sudah memasuki musim panas sehingga cuacanya sangat amat panas. Ya bahkan ada beberapa pengujian di beberapa daerah di Afrika kalau tidak salah atau di Timur Tengah itu sampai tidak ada organisme yang bisa hidup saking panasnya. Bahkan ketika zaman berjalan di atas pasirnya, sepatu bisa leleh, langsung leleh karet-karetnya itu. Elektronik tidak berfungsi karena saking panasnya. Ya, jadi di permukaan bumi ini ada yang seperti itu. Ya, makanya di sini dikatakan apabila cuaca atau terik sinar matahari tidak terasa panas, tidak terlalu panas, maka carilah waktu dingin. Oh, itu bukan ya. Apabila suhu panas mencapai titik maksimum, artinya memang sangat amat panas, maka carilah waktu dingin untuk sholat zuhur. Jadi ditunggu sampai kira-kira tidak terlalu panas lagi mataharinya. Carilah waktu dingin untuk sholat zuhur. Karena sesungguhnya tingginya suhu panas itu berasal dari hembusan api neraka jahanam. Karena sesungguhnya hembusan atau tingginya suhu panas itu adalah berasal dari hembusan api neraka jahanam. Nah, maka dalam hadis ini biasa disimpulkan kebalikan dari yang tadi, ketika suhu mencapai titik maksimum atau sangat amat panas, maka kita dianjurkan untuk mencari waktu yang dingin. Jadi kita tunda sholat zuhurnya sampai waktu benar-benar terasa dingin. Jadi tidak perlu memaksa sholat di awal waktu, tapi ternyata itu menyiksa. Ya, cari waktu dingin ketika memang cuaca sangat amat panas. Cuman berbeda hukumnya ketika masjid di zaman sekarang itu penuh dengan fasilitas AC, kipas, maka kapanpun sampean sholat itu tidak akan
punya efek. Ya, karena intinya zaman sholat pun juga di bawah AC yang dingin. Ya, jadi tidak perlu menyibukkan tentang panas tidaknya suatu cuaca. Ya, kemudian berikutnya, hadis berikutnya, ya sudah ditulis ya berarti poinnya. Berarti kebalikan dari poin yang pertama, sholat zuhur dianjurkan di awal waktu ketika suhu dalam keadaan normal. Poin kedua, dianjurkan sholat zuhur diakhirkan atau dicari waktu yang tepat ketika memang cuaca sangat amat panas. Ya, sudah. Kemudian poin ketiga, sekarang berkaitan dengan sholat asar. Poin ketiga berkaitan dengan sholat asar. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar adalah seperti orang yang dikurangi anggota keluarganya dan harta bendanya. Orang yang tidak melaksanakan sholat asar, maka ibarat orang yang dikurangi anggota keluarganya dan harta bendanya. Ya. Maka di sini, dalam hadis ini mengandung kesimpulan bahwasanya hukum orang yang meninggalkan sholat atau dosa orang yang meninggalkan sholat asar itu sebagaimana seseorang yang diambil harta atau keluarganya, atau kehilangan harta dan keluarganya. Ya, karena pada dasarnya sholat itu ketika diwajibkan, ia tidak akan pernah lepas dari seorang muslim. Ibarat sholat itu adalah identitas, sebagaimana yang pernah kita lalui hadis-hadis sebelumnya, identitas seorang muslim yang bahkan membedakan antara dia dengan orang kafir itu adalah dengan sholat. Maka jadikan sholat itu sebagai identitas seorang muslim. Maka ketika sholat saja ditinggalkan, maka ibarat identitasnya pun ditinggalkan. Ya, ibarat bagian dari dirinya ada yang hilang. Maka yang di sini dikatakan, ibarat orang yang meninggalkan sholat asar itu sama halnya dengan orang yang diambil salah satu keluarganya, ditinggalkan, atau mungkin diambil hartanya. Maka ada sesuatu dari dirinya yang hilang. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kemudian, ya sudah ditulis poin ke berapa tadi? Masa ketiga? Masa ketiga? Ketiga. Ya, sudah? Selanjutnya. Hadis selanjutnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra wasyamsu murtafi'atan. Kana yusalli al-asra wasyamsu murtafi'atan. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan sholat asar di waktu matahari masih tinggi. Ya, beliau melaksanakan sholat asar ketika matahari masih tinggi. Waktu sholat asar kemarin dihitungnya dari mana? Siapa ya? Muhammad? Sholat asar kemarin waktunya dari mana sampai mana? Bayangan setara. Ya, bayangan setara itu bukan berarti mataharinya sudah condong sampai enggak kelihatan ya, tapi mataharinya masih tinggi sehingga mengakibatkan bayangan dari benda itu
sama panjangnya. Ya. Maka di sini dikatakan Rasulullah biasa salat asar ketika matahari memang masih tinggi dan terang. Ya, tinggi dan terang. Di mana seseorang yang pergi ke perkampungan awali, ya ini mencontohkan ya, di mana ketika seseorang pergi ke perkampungan, sebuah perkampungan, dia akan sampai di sana ketika matahari masih tinggi. Artinya memang tidak atau bukan waktu yang sudah mendekati maghrib. Maka di sini mengandung hukum sholat asar itu dianjurkan dilaksanakan di awal waktu, ya, ketika matahari masih tinggi. Ya. Dan ini yang sering menjadi problem atau masalah ketika jam-jam kantor atau jam-jam kerja itu berakhir di jam 4. Ya, dan tidak ada kebijakan dari kantor, dia harus sholat sesuai waktunya. Maka terkadang orang-orang yang kerja itu akan menyesuaikan waktu sholatnya dengan waktu kepulangan, sehingga waktunya akan molor. Ya, makanya suatu nikmat yang mungkin nanti sampean akan rasakan ketika sampean bisa kerja dan di tempat kerja itu memperhatikan waktu-waktu sholat. Ya, apalagi memperhatikan dari segi ilmiah atau mungkin ada menghadirkan kajian-kajian, ya maka itu sungguh kenikmat yang luar biasa. Karena banyak sekali tempat kerja itu tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Jadi jam istirahat, jam perpulangan itu sering molor, tidak tepat dengan waktu sholat. Ya. Makanya nanti kalau saman sudah besar, ketika saman bekerja dan dapat mengerjakan sholat 5 waktu sesuai waktunya, itu adalah bentuk kenikmatan yang patut disyukuri. Ya. Jadi dari hadis ini dapat disimpulkan sholat asar itu dilaksanakan di awal waktu. Ya. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan sholat asar. Poin keberapa? Ke-5 sekarang ya, berkaitan dengan sholat asar. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Ya, Rasulullah mengabarkan seperti itu di awal. Itu adalah sholatnya orang munafik. Ya, seperti apa sholatnya orang munafik? Ia duduk-duduk dan mengamati matahari hingga apabila matahari berada di antara dua ujung tanduk setan. Artinya matahari itu sudah mulai bergeser ke arah mana? Barat. Ya, sudah hampir tenggelam. Ia mengerjakan 4 rakaat dengan cepat. Artinya dia melaksanakan salat asar dengan cepat karena terburu-buru takut waktunya habis. Ya, tidak menyebut nama Allah, ya artinya tidak berzikir mengingat Allah dalam salatnya tadi kecuali sedikit. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, dia tidak menyebut nama Allah, tidak ingat nama Allah dalam sholatnya tadi kecuali sedikit. Ya. Dan ini yang sangat sering dilaksanakan atau dilakukan oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Ya. Kebanyakan mereka akan nongkrong-nongkrong di tempat yang terbentang luas, di lapangan, di sawah, ada di tempat-tempat yang tinggi. Atau ibaratnya kalau anak sekarang namanya anak senja, dia akan mengamati matahari sampai matahari benar-benar lingsir atau benar-benar mau tenggelam. Ya, mengamati senja. Padahal di waktu-waktu itu sangat amat riskan. Ya, pergantian matahari
maka bisa jadi setan sudah mulai bermunculan. Ya, maka sangat amat riskan sekali. Maka dalam hadis ini disimpulkan bahwasanya orang yang menunda sholat ya, sampai matahari menguning, sampai matahari mau tenggelam, ya, itu dihukumi atau bukan dihukumi, seperti halnya sholatnya orang munafik. Ya. Dan yang patut kita jelaskan adalah ketika ada hukum seperti ini, yang kita hukumi adalah perbuatannya, bukan orangnya. Maka ketika ada orang yang sholatnya ditunda, maka jangan langsung dihukumi, wah sampean orang munafik, sholatnya ditunda-tunda sampai menjelang maghrib. Ya, tapi hukumi perbuatannya, jangan lakukan seperti itu. Karena perbuatan menunda-nunda sholat, ya sampai mepet waktunya, itu termasuk perbuatan orang-orang munafik. Jadi yang kita hukumi adalah perbuatannya, bukan orangnya. Karena ketika kita hukumi orangnya, otomatis yang akan kita benci itu adalah orangnya. Tapi yang ketika kita benci perbuatannya, maka ketika perbuatan tadi sudah hilang dari orang tersebut, maka hilang pula kebencian kita. Ya, misal orang tadi sudah bertaubat, ya, memperbaiki waktu-waktu sholatnya, sholat di awal waktu, sehingga menunda-nunda sholat itu sudah tidak ada, maka kebencian kita juga sudah hilang. Tapi berbeda ketika Saman membenci orangnya atau personnya. Ya, misal Muhammad jarang bangun pagi misal. Barunya siang terus, subuhnya telat terus misal. Kalau kita nggak suka dengan Muhammadnya, bukan perbuatannya, ya selamanya meskipun Muhammad sudah taubat insaf misal, ya kita akan masih ada rasa nggak suka. Ya. Jadi yang tidak kita sukai itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Sudah? Bisa dicatat poin ke-5 tadi? Selanjutnya, poin ke-11. Keberapa? Ya, ke-6. Poin ke-6 berkaitan dengan sholat maghrib. Ya, mungkin bisa digarisbawahi ya poin-poin tadi berkaitan dengan sholat apa. Poin ke-6 berkaitan dengan sholat maghrib. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa umatku berada dalam kebaikan. Ya, senantiasa umatku berada dalam kebaikan. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah. Ya. Keadaan fitrah suci, bersih, selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang bertaburan. Ya. Mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai bintang-bintang bertaburan. Artinya masuk sholat isya atau mega merah sudah mulai menghilang sehingga bintang sudah mulai nampak. Ya, karena pada dasarnya benda-benda langit itu tidak akan bergeser kemana-mana, ya tetap di situ. Hanya saja ketika tidak kelihatan berarti tertutup cahaya matahari. Ya, maka ketika cahaya matahari hilang, otomatis benda-benda langit tadi akan nampak. Ya. Maka sama halnya ketika kita meninggalkan sholat maghrib atau mengakhirkannya sampai mega merah itu hilang, otomatis benda-benda langit akan mulai tampak. Dan ini adalah perkara yang tidak dianjurkan dalam Islam. Maka dalam hadis ini bisa kita simpulkan apa kira-kira? Sofi? Dari hadis ini kesimpulan apa yang bisa kita tarik yang berkaitan dengan sholat maghrib? Ya, larangan mengakhirkan sholat maghrib.
Atau bisa dibalik, anjuran menyegerakan sholat maghrib. Atau bisa digabung juga, boleh. Anjuran menyegerakan sholat maghrib dan larangan mengakhirkannya. Ya, semuanya benar. Bisa satu, bisa dua, atau bisa tiga, digabung semua. Anjuran menyegerakan sholat maghrib dan larangan mengakhirkannya. Selanjutnya, masih berkaitan dengan sholat maghrib, ini tambahan poin yang ke-6 ya. Masih poin ke-6, hanya tambahan saja. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghriba idza gharabati syamsu fatawarati bil hijab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat maghrib bila matahari baru terbenam. Biasa salat maghrib ketika matahari baru terbenam dan tertutup oleh tabir gelap. Ya. Ingat kata kuncinya baru terbenam. Artinya matahari itu sudah terbenam, bukan akan atau bukan sedang. Karena proses terbenam atau terbitnya matahari itu adalah proses di mana kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya. Maka di sini Rasulullah mengisyaratkan beliau sholat maghrib ketika matahari baru terbenam, ya, dan tertutup oleh tabir gelap. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini memperkuat poin yang ke-6 tadi, anjuran menyegerakan sholat maghrib dan larangan mengakhirkannya. Kemudian poin ke-8. Berapa? 7. Poin ke-7. Berkaitan dengan sholat Isya. Berkaitan dengan sholat Isya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu malam Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewatkan sholat Isya hingga mayoritas waktu malam telah lewat. Yang beliau sholat Isya, tapi ketika itu waktu malam sudah hampir habis atau setengah waktu malam sudah berlalu. Sampai-sampai jamaah di masjid sudah tidur. Ya, karena mereka menunggu Rasulullah sebagai imam. Tapi ternyata Rasulullah juga ketiduran. Atau mungkin di sini melewatkan sholat Isyanya karena suatu hal. Kemudian beliau keluar dari rumahnya, lalu sholat di masjid. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya andai kata aku tidak khawatir memberatkan umatku, inilah waktu sholat Isya yang lebih utama. Artinya, sholat Isya yang utama tadi dilaksanakan di akhir waktu, ya, atau mengakhirkannya. Nah, di sini Rasulullah mengakhirkannya sampai separuh malam itu lewat, atau sepertiga malam yang pertama sudah lewat. Ya, maka dalam hadis ini bisa kita tarik kesimpulan di poin ke-7 adalah boleh. Selama apa? Ada catatan apa tidak? Selama tidak memberatkan. Sebagaimana dalam hadis tadi, andai saja tidak memberatkan umatku, inilah waktu Isya yang afdol, yang lebih utama.
Artinya sholat isya yang utama itu ketika waktunya diakhirkan, ketika tidak memberatkan. Kalau ternyata kita sholat isya niatnya diakhirkan, tapi kok ternyata kebablasan tidur, yaitu namanya menyulitkan, sama belum terbiasa mengatur waktunya. Ya. Jadi menyulitkan di sini tergantung orangnya, mampu atau tidak. Kemudian poin ke-8 berkaitan dengan sholat isya. Masih sholat isya. Dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol sesudahnya. Rasulullah membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol sesudah sholat isya. Ya. Karena dikhawatirkan seperti tadi akan menggeser waktu sholat isya. Yang namanya tidur itu adalah hilang kesadaran. Sama sudah tidak punya kontrol terhadap badan, terhadap tubuh. Maka dikhawatirkan ketika sama tidur, maka akan terlewat waktu sholat isya. Nah, sebagaimana ketika setelah sholat isya, sama isi dengan ngobrol hal-hal yang kurang bermanfaat misal, maka akan menggeser waktu tidur, yang otomatis itu akan menggeser waktu sholat subuh. Ya, bisa dibuktikan ya seperti tadi, ketika jam sholat atau jam tidur siang saman mengisi waktunya terlalu banyak sehingga jam tidur siangnya tergeser sampai jam 2, maka itu otomatis akan memangkas waktu tidur sampean. Karena waktu sholat itu tetap di jam itu, waktu sholat asar. Ketika porsi tidur siangnya saman kurangi, padahal namanya tidur itu adalah kebutuhan badan, otomatis dia akan menggeser waktu sholat asar. Ya, sehingga yang menjadi korban adalah sholat-sholatnya tadi. Maka sama halnya dengan ini. Larangan ngobrol, larangan tidur, itu ditakutkan, dikhawatirkan akan menggeser waktu-waktu sholat yang tadi. Ya. Kemudian masih berkaitan dengan sholat isya. Ya. Ya, poinnya sudah bisa ditangkap di poin ke-8 ini. Masih berkaitan dengan poin ke-8. Ya, hadis ini memperkuat poin ke-8. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam kami pernah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai separuh malam. Lalu beliau datang, kemudian sholat mengimami kami. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sudah sholat lalu tidur, dan sesungguhnya kalian senantiasa dalam sholat selama kalian menunggu pelaksanaan sholat tadi. Ya, artinya ketika Rasulullah menyampaikan ini, Rasulullah menyampaikan tentang orang-orang yang sholat isya di awal waktu. Ya, perbedaannya sangat amat besar dalam hal pahala. Di sini Rasulullah mengartikan orang-orang mereka sudah sholat isya di awal waktu, kemudian mereka sudah tidur, maka ketika tidur sudah berhenti amal catatan pahalanya berhenti. Tapi berbeda dengan kalian menunggu waktu sholat sampai tengah malam dengan keadaan terjaga untuk menunggu pelaksanaannya, tapi itu sudah tercatat
pahala. Ya, artinya selama masa menunggu tadi dicatat pahala. Ya, perbedaannya sangat besar. Ketika orang-orang sudah sholat isya dan mereka tidur, maka pahalanya ya ketika waktu sholat isya. Tapi kalian menunggu waktu sholat sampai sholat itu ditegakkan sampai tengah malam, maka dalam hal menunggu tadi itu pun sudah menghasilkan sebuah pahala. Ya, perbedaan yang cukup jauh. Makanya di antara keutamaan orang yang menunggu waktu sholat ke sholat sesudahnya atau sebelumnya atau sesudahnya, itu adalah pahalanya sama dengan melaksanakan sholat. Wallahu alam. Ya. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan sholat subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, para wanita mukminah menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya mereka datang ke masjid. Ya, sholat subuhnya mereka laksanakan di masjid bersama Rasulullah sebagai imamnya, dengan berselubung dengan selimutnya. Artinya mereka menyelimuti dirinya dengan selimut, yang menutupi dirinya dengan selimut. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka ketika selesai mengerjakan sholat subuh, dan tak seorang lelaki pun mengenal mereka karena masih gelap. Ya, mereka keluar malam-malam untuk sholat subuh di masjid agar bisa bersama Rasulullah sebagai imam, dengan menutupi dirinya dengan selimut atau dengan apapun itu. Dan ketika selesai mereka langsung pulang, dan tidak ada satu lelaki pun yang tahu. Ya. Maka di sini dikatakan kuncinya yang pertama adalah ketika para wanita keluar di saat hari masih gelap, menunjukkan sholat subuh itu dilaksanakan di awal apa akhir? Di awal waktu. Yang pertama poinnya adalah itu. Sholat subuh dilaksanakan di awal waktu. Dan yang kedua, ya, meskipun seorang wanita tempat sholatnya yang terbaik itu adalah bagian tertutup atau bagian terasing di rumahnya, di pojokan atau di bawah tanah mungkin kalau bisa, itu lebih utama, tapi tidak menutup jalan baginya untuk sholat di masjid. Ya, kemudian poin yang ketiga, betapa menjaganya seorang wanita berkaitan dengan kehormatan dirinya, kehormatan harga dirinya, ya, sampai mereka keluar rumah dengan menyelimuti tubuh mereka agar tidak nampak oleh laki-laki. Ya, maka yang sungguh riskan di zaman sekarang, kebalikan di zaman sekarang adalah seseorang wanita menampakkan apa yang ada di dalam tubuhnya, apa yang melekat di tubuhnya, agar para laki-laki tertarik. Ya. Karena hakikatnya seorang wanita itu adalah berlian atau barang paling berharga. Kita bayangkan saja emas, barang yang mahal itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Harus menggali gunung yang dalam misal. Ya, harus diolah, diproses sedemikian rupa, memisahkan benda-benda yang berharga dan tidak, sehingga emas itu bisa menjadi emas murni. Ya, sehingga menjadi barang berharga. Atau mungkin mutiara. Ya, mutiara itu tidak mudah didapat, harus menyelam ke dasar laut dulu. Ya, harus ditanam di sebuah kerang, ditunggu berapa tahun baru bisa dipanen. Ya, maka barang-barang berharga saja di dunia ini sulit mendapatkannya, apalagi seorang wanita. Ya, maka patutnya seorang wanita itu menjaga kehormatan dirinya. Ya. Kemudian
berikutnya. Sudah waktu salat Isya? Sudah apa belum? Sudah? Kalau sudah, mungkin itu saja kita cukupkan sampai poin keberapa tadi? Ke-9. Yang mana poin 9 ini memuat 3 poin ya tadi. Apa saja yang bisa menyebutkan siapa? 3 poin dalam poin ke-9 atau 3 kandungan. Selain Sofi. Kelas 2 belum ya kayaknya tadi. Zamir kayaknya menantang sekali. Zamir. Salat subuh di awal waktu. Bukan. Apa poin kedua? Ada yang mau nambahi? Revi? Poin keduanya. Ya, boleh. Kesimpulannya itu. Lanjut Zamir yang ketiga. Yang menjaga kehormatan dirinya. Selayaknya wanita mukminah itu menjaga kehormatan dirinya. Ya. Sudah? Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk antum semua sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.